Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatit taufiq wassadat. Alhamdulillah ala nikmatis sihhati wal afiyah. Alhamdulillah, beribu-ribu syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang masih memberikan kita banyak sekali kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk terus beramal saleh, terutama beramal saleh di waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal soleh kita termasuk amal soleh yang diterima di sisinya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal soleh kita termasuk amal soleh yang akan semakin mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang sudah kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini diterima di sisinya, mendapatkan keberkahan di sisinya, mendapatkan kebaikan di sisinya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon taufik dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon hidayah. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat beriring salam juga senantiasa tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Hidayah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang kedua ini. Dan insyaallah pertemuan hari ini dan pertemuan selanjutnya sesuai dengan arahan dan permintaan dari panitia, kita akan membahas tentang tema yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Itu tema yang berbicara tentang At-Tauhid. Ibaratnya kita akan ngaji Tauhid. Kenapa tema ini menjadi tema yang sangat penting? Kenapa tema ini menjadi tema yang sangat kita butuhkan? Karena sungguh kita tahu bahwa di antara rukun iman yang dengan itu Allah Azza wa Jalla menurunkan seorang nabi, menurunkan seorang rasul, mengajarkan iman di tengah umatnya. Di antara rukun iman itu adalah kita harus mengimani adanya Sang Pencipta, Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mengkaji pembahasan tentang bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Jikalau kita misalnya kita itu ingin bekerja pada salah satu bidang tertentu misalnya. Ada di antara kita mungkin ingin belajar atau ingin menjadi seorang dokter. Atau kita sebagai orang tua ingin agar anak kita menjadi seorang dokter. Kita tahu untuk menjadi seorang dokter misalnya,
Banyak di antara kita harus menempuh jalan yang sangat panjang. Contoh, belajar di bangku TK 2 tahun. Ditambah belajar di bangku SD 6 tahun. 6 tambah 2 berapa kira-kira? 8. Kemudian ditambah di bangku SMP 8 tambah 3 11. Di SMA 3 tahun juga 11 tambah 3 14. Kemudian masuk di fakultas kedokteran 4 tahun. Kalau lulusnya tepat waktu. 14 tambah 4 18. Ditambah lagi nanti setelah itu ada koas juga. Berapa tahun kira-kira koas? 2 tahun. 18 tambah 2 20 tahun. Untuk menjadi seorang dokter saja, seorang manusia harus belajar 20 tahun. Padahal kita nggak pernah dituntut oleh Allah menjadi seorang dokter. Padahal kita tidak pernah dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus jadi dokter. Tetapi ada satu kepastian yang melekat pada diri kita bahwa kita semua dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang hamba Allah yang sejati dan sebenar-benarnya. Ya, menjadi seorang hamba. Bagaimana kita menjadi seorang hamba yang sebenar-benarnya? Maka dari itu kalau kita melihat banyak sekali hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menerangkan bagaimana dulu Nabi Musa, bagaimana dulu Nabi Isa, bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW senantiasa mensifati mereka dengan 2 sifat, yaitu abduhu wa rasuluh. Bahwa Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini status yang pertama. Dan yang kedua adalah Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai seorang Rasul. Jadi lihatlah, setiap dari kita pasti berstatus sebagai seorang hamba. Maka tugas seorang hamba yang baik adalah bagaimana kita bisa menghambakan diri kita dengan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita beribadah dengan ibadah yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mengikhlaskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan mencari yang lain. Maka dari itulah, kalau kita ditanya, sampai kapan sih kita ngaji tauhid? Sampai kapan kita belajar tauhid? Maka jawabannya adalah kita harus terus belajar dan ngaji tauhid sampai pada satu titik bahwa kita tidak lagi bergantung kepada selain Allah. Sampai pada satu titik kita tidak lagi bersandar kepada selain Allah. Sampai pada satu titik kita tidak lagi meminta kepada selain Allah. Sampai pada satu titik kita tidak lagi berharap kepada selain Allah. Sampai pada satu titik kita tidak lagi takut kepada selain Allah. Sampai pada satu titik tidak ada sesuatu yang membuat kita jadi cemas. Ya, itu buktinya bahwa kita sudah tidak lagi bersandar murni kepada Allah. Bersandar GPS. Kalau dulu GPS itu zaman bah kita gunakan penduduk setempat. Tanya. Nggak tahu, ya tanya. Ke gunung mana nggak tahu tujuannya ya tanya. Biasanya orang gunung ditanya, tempat ini masih jauh, mboten, oh mboten, dekat gitu. Padahal di balik gunung. Subhanallah. Nah, orang zaman sekarang beda. Ini contohnya. Yang kedua, banyak di antara kita misalnya sudah bawa HP, tapi HP-nya nggak ada kuotanya. Cemas nggak kira-kira? Aduh, disinilah pentingnya bagi kita untuk mengkaji kajian tauhid. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mengkaji kajian tauhid. Kenapa sebabnya? Di antara rukun iman. Kita tahu iman adalah ada berapa? Ada 5 atau ada 6 rukun iman itu? 5 atau 6? 6. Yang 5 itu apa? Islam. Rukun iman itu ada 6.
khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitabnya, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada rasulnya, beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini wajib bagi kita untuk mengkaji rukun iman itu. Karena rukun iman itu diibaratkan pondasi. Kita bisa bayangkan rumah joglo itu punya tiang, soko gurunya 4. Itu yang dimaksud dengan pondasinya atau pokoknya. Jikalau kemudian sokonya diambil satu, apakah dikatakan joglo? Tidak. Sama juga, seseorang yang berislam, seorang yang beriman, 6 soko ini harus ada. 6 tiang ini harus ada. Dan tiang yang paling pertama dan tiang yang paling utama adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama. Kita beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada. Kita beriman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan. Allah yang mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagikan rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan. Setelah kita beriman dengan rububiyahnya Allah, kita beriman dengan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menyadari bahwa hanya Allah yang menghidupkan, hanya Allah yang mematikan, hanya Allah yang menurunkan rezeki, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mendatangkan bencana, maka itu semua melazimkan atau mengharuskan kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, bukan kepada yang lain. Maka dari itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ditanya misalnya, apakah dulu orang-orang kafir Quraisy ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di tengah mereka Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia di tengah mereka, apakah orang kafir Quraisy tidak beriman bahwa Allah itu ada? Maka jawabannya mereka beriman. Apakah mereka tidak beriman bahwa Allah yang memberikan rezeki? Maka jawabannya mereka itu beriman. Apakah mereka tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan? Mereka beriman bahwa Allah yang menghidupkan. Apakah mereka tidak beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikan? Mereka beriman bahwa Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan sekaligus mematikan. Lalu masalahnya di mana sebenarnya? Masalahnya orang kafir Quraisy di mana? Mereka beriman bahwa Allah itu ada. Mereka beriman bahwa Allah yang ngasih rezeki, menghidupkan, mematikan. Lalu kenapa mereka masih dikatakan sebagai orang yang kafir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masalahnya adalah karena mereka tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan dan sesembahan yang mereka sembah. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Maka dari itu pada tahun 8 Hijriah ketika terjadi peristiwa Fathu Mekkah, Rasulullah berhasil kembali ke kampung halamannya tanpa pertumpahan darah, tanpa peperangan, dan menaklukkan kota Mekkah. Rasulullah SAW menghancurkan sekitar 360 berhala yang ada di depan Ka'bah. Pertanyaannya, apakah mereka hanya menyembah berhala itu dan tidak menyembah Allah? Jawabannya adalah mereka menyembah Allah dan mereka juga menyembah berhala-berhala itu. Maka inilah yang terjadi pada keadaan orang-orang kafir Quraisy. Maka saat Nabi Muhammad SAW datang mengajak orang-orang Quraisy untuk menyembah hanya kepada Allah, maka ketika dakwahnya Nabi, dakwahnya Rasul itu keluar masuk pasar di antaranya. Kenapa sebabnya? Karena pasar itu adalah tempat orang itu berkumpul. Rasulullah senantiasa keluar masuk pasar. Ketika masuk pasar, Rasulullah SAW mengatakan, Ya ayyuhan nas,
wahai manusia sekalian, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Kalian akan beruntung. Maka pertanyaannya adalah, apakah orang kafir Quraisy menerima ajakan Rasulullah itu? Maka jawabannya, mereka tidak menerima ajakan Rasul SAW. Kenapa sebabnya? La ilaha illallah itu artinya apa? Kalau la ilaha illallah artinya sebagaimana yang selama ini kita pahami, tiada Tuhan selain Allah, maka jikalau arti la ilaha illallah hanya tiada Tuhan selain Allah, orang kafir Quraisy dari dulu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi maksud dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah itu menjadi pemisah antara kesyirikan dengan ketauhidan. Orang kalau sudah mengucapkan la, Tuhan yang selama ini mereka sembah, hanya mengkhususkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dicampur aduk ibadahnya. Maka itulah yang membuat orang kafir Quraisy gak mau mengucapkan la ilaha illallah. Gak mau ngucapin itu. Kenapa sebabnya? Konsekuensinya Tuhan-Tuhan mereka yang banyak itu harus mereka tinggalin. Loh, pertanyaannya, apakah mereka menyembah banyak Tuhan? Mereka memang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan-Tuhan itu tidak mereka sembah secara hakikatnya. Mereka itu hanya meminta syafaat kepada berhala-berhala itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka ingin menjadikan berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan keadaan orang-orang zaman sekarang? Tentu keadaannya, kalau kita boleh jujur, jauh lebih parah daripada keadaannya orang-orang kafir Quraisy. Orang zaman sekarang itu beda dengan orang kafir zaman dulu. Orang kafir zaman dulu mereka menyembah Allah. Ketika mereka diliputi dengan sebuah keadaan yang sangat terdesak, mereka baru mengikhlaskan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka lagi tenang, lagi nyantai, mereka menyembah berhala-berhala yang ada. Tapi saat mereka sedang berlayar, sedang perjalanan jauh, mereka mendapatkan keadaan yang sangat genting, keadaan yang mengancam jiwa mereka. Mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lahuddin, hanya meminta kepada Allah. Orang zaman sekarang gimana? Nggak peduli mau keadaan kepepet atau mau keadaan nggak kepepet, mintanya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak percaya nih, sebentar lagi nih ya. Ini kita ada kan di bulan Dzulhijjah nih ya. Sebentar lagi nih ya. Habis bulan Dzulhijjah bulan apa kira-kira? Bulan Muharram. Nih sebentar lagi nih ya. Di pantai-pantai, di gunung-gunung, di gua-gua, di sendang-sendang, kemudian di danau-danau, di tempat-tempat keramat, banyak orang yang melakukan ritual-ritual yang tentunya Islam berlepas diri dari ritual tersebut. Walaupun ketika mereka melakukan ritual itu, mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya, yang diucapkan adalah kalimat tauhid. Maka sesungguhnya ini adalah perkara yang di situ Islam berlepas diri dari itu semua. Walaupun ketika mereka melakukan ritual itu, mereka menyembelih kepala kerbau, menyembelih sapi dengan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Tetapi Islam berlepas diri dari itu semua. Walaupun ketika mereka melakukan ritual itu, mereka mengawalinya dengan puasa. Tapi Islam berlepas diri dari itu semua.
Maka dari itulah Bapak Ibu, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagi diri kita untuk belajar tauhid, untuk mengkaji tauhid. Karena setiap dari kita butuh untuk menjaga iman kita. Setiap dari kita butuh untuk menjaga tauhid kita. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini sampai dengan akhir zaman nanti, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menciptakan kita dalam keadaan sia-sia. Ada maksudnya, ada tujuannya, ada visinya, ada misinya, ada targetnya. Kalau orang kemudian melakukan satu perjalanan dan dia nggak punya tujuan, naik mobil muter-muter nggak ada tujuannya, pokoknya muter-muter aja. Ini orang kira-kira beres apa enggak kira-kira? Nggak beres nih orang. Karena dia gak punya tujuan. Kenapa dia muter-muter dari tadi misalnya? Alun-alun kidul misalnya, terus muter-muter. Tujuannya apa? Ya muter-muter aja. Gak jogging, gak olahraga, gak ngapain misalnya. Ini orang kira-kira bermasalah gak kira-kira? Bermasalah. Sama juga, kalau orang hidup gak punya tujuan, ibaratnya orang hidup itu banyak yang kayak orang naik haji. Loh, kok bisa? Ya haji itu ada haji tamattu. Tamattu bukan tamattu. Ya tamattu beneran. Tapi orang hidup juga ada orang hidup tamattu. Tamattu itu tangi mangan turu. Tangi mangan turu meneh. Terus turu mangan tangi meneh. Tangi, mangan, turu meneh. Itu tamattu namanya. Seolah-olah dia merasa bahwa kehadiran di dunia ini hanya tangi, mangan, turu. Cuman urusan perut sama, mohon maaf, urusan kemaluan, syahwatnya saja. Maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan dengan sebuah kesia-siaan, tidak tujuannya. Nah, termasuk diantaranya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu ada visinya, ada misinya. Sebagai misal nih, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian datang ke masjid ini. Sore hari ini ada misinya nggak kira-kira? Ada maksudnya nggak? Ada tujuannya nggak kira-kira? Nggak, ada nggak kira-kira? Ada kan? Salat maghrib, gimana? Setelah sholat maghrib sambil nunggu sholat isya diniatin iktikaf di masjid, dapat pahala, masya Allah. Kemudian setelah itu sholat isya berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia pahalanya di mata Allah Azza wa Jalla sebagaimana orang yang melakukan sholat selama setengah malam, berdiri terus sholat setengah malam lamanya. Subhanallah. Itu sholat isya berjamaah. Wa man shalla subhi fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Barang siapa yang dia sholat subuh berjamaah, maka sepertinya dia sholat menghidupkan semua malamnya dengan sholat dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuannya. Apalagi habis maghrib sampai isya itu ada pengajian. Subhanallah, saya ucapkan jazakumullahu khaira kepada segenap para panitia yang sudah mengorbankan waktu mereka, tenaga mereka, pikiran mereka untuk mengadakan pengajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak dan keturunan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan bisa menjadi amal jariah untuk mereka setelah mereka tiada nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, subhanallah,
Kita harus berterima kasih kepada para panitia yang sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa ngaji. Setiap Senin sore, malam Selasa, ngaji bareng di masjid kita yang tercinta ini, Masjid Al-Hidayah Bimo Martani. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah selalu untuk duduk di majelis ilmu. Karena para nabi dan para rasul tidak pernah mewarisi untuk diri kita emas dan perak. Al-anbiya la yuwarithu dinar wala dirham. Para nabi itu tidak pernah mewariskan kepada kita dinar dan dirham. Tetapi para nabi itu mewarisi ilmu. Maka dari itu disebutkan al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Pertanyaannya, apakah para ulama itu dapat jatah tanah bengkok dari nabi? Enggak. Apakah para ulama itu mendapatkan jatah emas dan perak dari para nabi? Tentu tidak. Para ulama itu mendapatkan jatah ilmu. Membekali diri mereka dengan ilmu, menghiasi diri mereka dengan ilmu. Maka dikatakan pewaris para nabi, pewaris para rasul. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan kita tadi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ada tujuan, ada maksudnya, ada misinya. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini, itu ada maksudnya, ada tujuannya. Di antara tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sampai kapan kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai datang kematian kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yakin. Sampai datang, para ulama mengatakan yakin di sini adalah kematian kita. Bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh orang-orang di luar sana yang enggak punya wudel. Sampai datang al-yakin artinya sampai derajat makrifat. Makanya di luar sana banyak orang yang enggak lagi sholat, enggak lagi puasa, enggak lagi melakukan amal ibadah-ibadah. Kenapa? Saya sudah makrifat kok katanya. Sudah makrifat sehingga enggak perlu sholat, enggak perlu zakat, enggak perlu lagi puasa. Kalau yang namanya masih sholat, masih zakat, masih puasa itu masih derajat syariat. Masih butuh sholat, masih butuh puasa, masih butuh melakukan ibadah. Tapi kalau makrifat sudah enggak lagi. Atau kita mengenal ada suatu keyakinan manunggaling kawulo Gusti. Itu keyakinan bahwa ketika seseorang sudah menyatu dengan Tuhan, maka enggak perlu puasa, enggak perlu sholat, enggak perlu ibadah dan sebagainya. Itu orang yang enggak punya wudel di luar sana. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kita. Maka agar kita bisa beribadah terus kepada Allah dengan istiqomah, bisa terus beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu, dengan dasar iman, dengan dasar takwa, kuncinya adalah pada ilmu. Kita bekali diri kita dengan ilmu, kita bekali diri kita dengan pengetahuan yang kita dapatkan tentunya di dalam majelis-majelis taklim yang kita datangi. Maka dari itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Alasannya kenapa kita perlu ngaji tauhid. Jadi kita kasih judul ngaji tauhid saja ya. Ngaji tauhid karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tujuan. Tujuan kita yang paling pertama dan paling utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar kita beribadah kepada Allah. Terkait dengan ayat ini, Abdullah ibnu Abbas, seorang ulama dari kalangan sahabat,
kerabat Nabi Muhammad, sepupu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib, artinya sepupu Rasul alaihissalatu wassalam, yang dikatakan sebagai bahru hadihil ummah, ulamanya yang punya banyak ilmu di tengah-tengah umat Islam ini. Beliau mengatakan illa liya'budun, artinya illa liwahidun, agar mereka bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang pertama dan tujuan yang utama. Kita diciptakan oleh Allah tidak dengan sebuah kesia-siaan. Kita diciptakan di dunia bukan untuk tamatuk, tangi mangan turu saja. Koyok kewan. Kalau kita tangi mangan turu, apa bedanya sama kewan? Kalau kita nggak beda sama kewan, ya sama juga dengan kewan yang kita sembelih kemarin dan hari ini misalnya. Subhanallah. Maka kita juga akan kemana-mana ngikut, kemana-mana mengekor. Orang Yahudi ngelakuin gini, kita ikut-ikutan. Orang ahli kitab melakukan gini, kita ngekor. Orang musyrik melakukan kayak gini, kita ikut-ikutan. Dengan beragam dalih, dengan beragam alasan. Maka ada yang punya alasan ini budaya, ini tradisi, ini sudah dipegang oleh bapak kita, ini sudah memasyarakat, ini sesuatu yang umum. Kalau enggak umum, enggak. Kalau bukan sesuatu yang membudaya, enggak. Seolah-olah kita menjadikan itu semua sebagai patokan. Lalu pertanyaannya, agama kita mau dikemanain? Akidah kita mau dikemanain? Sebagai contoh, kita mau beli peci. Tahu peci ya? Peci itu ada ukurannya betul kira-kira. Ada ukurannya. Peci saya misalnya ini ukuran nomor 10. 10 ya? Ya, saya ingin beli peci. Yang pas di saya ukuran nomor 10. Kemudian ketika saya berangkat ke tempat yang jual peci, ternyata nomor 10 di situnya lagi habis. Nomor 10 ke atas habis semua. Yang ada paling gede nomor 8. Apa yang harus kita lakukan nih berarti? Kita butuh peci tapi yang ada stoknya nomor 8. Yang harus kita lakukan apa ini? Pilihan kita cuma 2. Kita cari beli peci di situ. Tapi konsekuensinya pecinya kita modif biar sesuai dengan ukuran kepala kita. Ini yang pertama ya. Pecinya dimodif supaya sesuai dengan ukuran kepala kita. Atau yang kedua, kepala kita yang dipapras biar sesuai dengan ukuran peci kita. Pilih mana kira-kira? Mapras peci atau mapras ndas? Yang dipapras mana? Pecinya atau kepalanya? Ini jawaban ini akan menentukan gimana nanti kita ke depannya. Karena jikalau ke depannya nanti ada sesuatu, nanti saya kembalikan dengan pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan ini. Yang dipapras pecinya atau kepalanya? Gampang mana? Mapras peci atau mapras kepala? Besar risiko mana? Mapras peci atau mapras kepala? Mapras peci. Sama juga. Saat ada benturan antara agama kita dengan kebiasaan yang berlaku di tengah kita. Saat ada benturan antara agama kita dengan tradisi di tengah masyarakat kita. Saat ada benturan antara agama kita, syariat agama kita dengan apa yang sudah dipegang oleh simbah-simbah kita. Mana yang harus disesuaikan? Agamanya menyesuaikan tradisi atau tradisi menyesuaikan agama? Maka jawabannya sama persis dengan analogi yang tadi saya berikan. Kalau kita lebih memilih mapras agama, aturan agama kita terjang dengan dalih ini adalah tradisi, ini sudah temurun-temurun, ini adalah budaya, maka kita sudah memilih
ngambil pilihan yang pertama tadi, mapras kepala untuk menyesuaikan dengan ukuran peci. Risikonya gede. Mapras kepala di dunia itu otomatis harus dioperasi besar. Operasi besar di kepala itu risikonya pas dengan budaya. Itu kita mempertaruhkan agama kita, keimanan kita di akhirat nanti. Subhanallah, di akhirat nanti Rasulullah SAW sudah siap menyambut kita di hadapan telaganya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Ana farrattukum ala haudi. Aku sudah menanti kalian di hadapan telagaku. Pada saat itu Rasulullah sudah menyiapkan cangkir-cangkir yang sangat indah supaya kita bisa minum dari telaga itu. Barang siapa yang minum dari telaga itu, nggak ada di antara kita yang akan haus setelah kita meminum dari telaga itu. Nggak akan pernah ada rasa haus. Maka ketika datang umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak jumlahnya, ketika mendekati telaga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka ada di antara mereka yang dihalangi oleh Allah untuk tidak bisa minum dari telaga tersebut. Maka Rasulullah mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, I Rabbi innahum ummati. I Rabbi ashabi. Wahai Rabbku, mereka itu umatku. Mereka itu pengikutku. Nabi Muhammad mengatakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Azza wa Jal mengatakan, Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Ya, mereka mengubah agamamu, mereka nambah-nambahin agamamu, mereka ngurang-ngurangin agamamu, mereka memodifikasi agamamu, mereka menjadikan agamamu kayak orang lagi jagongan, kondangan. Loh, kok bisa? Ya banyak di antara kita kalau beragama itu kayak orang lagi prasmanan. Tahu prasmanan? Kalau prasmanan kita ngambil semuanya atau ngambil yang kita senang aja kira-kira? Ngambil yang disenang aja. Senangnya bakso ya bakso, senangnya rendang ya rendang, senang yang soto ya senang soto. Orang prasmanan gitu, ambil yang senang aja, nggak senang ngapain diambil. Ada dari antara umat kita nanti ini kayak orang lagi makan prasmanan aja. Yang gak sesuai dengan hawa nafsunya ditinggalin. Yang gak sesuai dengan adat istiadat ditinggalin. Yang gak sesuai dengan budaya ditinggalin. Maka ketika Rasulullah mengatakan I Rabbi innahum ashabi. Wahai Rabbku, mereka adalah pengikutku. Maka Allah mengatakan innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Pernah tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Subhanallah, inilah pentingnya bagi kita untuk mengkaji terus kajian-kajian tentang bagaimana kita bisa terus bergantung hanya kepada Allah. Bagaimana kita untuk terus meminta hanya kepada Allah. Bagaimana kita hanya bersandar kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diparingi istiqomah selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berada di atas iman yang sahih dan di atas iman yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqomahan untuk terus duduk di majelis ilmu ini. Ya, kita semua sedang berjuang. Bapak Ibu, saya yakin ketika rawuh di majelis ini, kajian malam Selasa itu butuh perjuangan. Nggih, mboten? Nggih, butuh perjuangan. Sama juga, saya juga butuh perjuangan. Semua butuh perjuangan. Bapak Ibu rawuh ke sini butuh perjuangan. Saya juga datang ke sini juga butuh perjuangan. Subhanallah. Mungkin di antara Bapak Ibu yang paling jauh saya. Subhanallah, tadi pun saya subhanallah, saya baru sampai rumah itu jam 5 kurang 10. Capek sekali, saya minta tolong teman untuk nyupirin saya. Tapi subhanallah, dia nggak bisa nyupirin karena dia lagi hari ini sibuk, masih motong juga. Saya juga dari habis subuh tadi sibuk motong juga di tempat saya, motongnya hari ini. Capeknya luar biasa. Tapi kita semua berjuang.
kita semua berjuang untuk terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar perjuangan kita, semakin besar pahalanya. Semakin jauh jarak yang kita tempuh, semakin besar juga keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Semakin besar tantangannya, semakin besar juga rintangannya. Semakin besar juga keutamaannya. Maka dari itu dalam pertemuan hari ini, alhamdulillah, jazakumullah khair kepada panitia yang sudah berkenan untuk memajukan kajiannya menjadi setelah maghrib. Kalau kemarin pertemuan pertama kan habis Isya. Pertemuan habis Isya subhanallah berat sekali bagi saya. Karena dari sini ke tempat saya saja sudah 45 bahkan 50 menit ya. Sampai rumah saya jam berapa? Seperti itu. Kalau habis Isya kita selesai, kemudian habis Isya kita bisa akhiri sampai rumah kita nggak terlalu malam. Nah, alhamdulillah kita bisa geser setelah maghrib sampai Isya dan kita bisa sekaligus meniatkan sambil habis selesai sholat maghrib kita sambil nunggu sholat Isya kita duduk di majelis ilmu yang dengan itu semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita diberikan keistiqomahan selalu untuk terus menambah ilmu ini, terus mengamalkan ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.